Misi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin masuk Pak. Ya, sini. Pak, tadi telat Pak. Kenapa terlambat? Anu motor trouble saya Pak. Kenapa terlambat? Anu waktu itu panggilnya kedok. Atau Kedot bahasamu itu. putus Pak. Oke, setelah berdoa saya absen dulu ya untuk mengetahui mungkin ada siswa yang terlambat atau tidak hadir seperti Julpa tadi ya. Yang pertama Arendra Bayu, Dirwa. Arif Mulyawan, Dirwa. Asep, Hadir Pak. Dimas Maulana. Ya Pak. Kemana? Enggak tahu. Terus Pak. Dirwa. Baru naik kelas 11 sudah bolos gimana ini? Tahu Pak. Dimas Tiawan, Dirwa. Bintang Ferry Rosik, Hadir Pak. Ferry Setia Nur Cahyo, Hadir. Gilang Bagas Saputra, Hadir Pak. Komar Dwi Fitriandi, M. Yusrori, Hadir Pak. M. Maulidan, Hadir Pak. Musafa, Hadir Pak. Sony Adrian, Hadir. Zulfa Haji. Hadir Pak. Jangan terlambat lagi nanti ya. Hadir Pak. Oke, selamat ya sekali lagi untuk kalian yang sekarang sudah naik ke kelas 11. Mungkin adakah teman kalian yang tertinggal di kelas 10? Tidak ada. Syukur kalau seperti itu. Nah, nanti akan ada perbedaan ya di antara kelas 10 dan kelas 11. Nah, di kelas 11 ini sudah kalian akan masuk ke materi kejuruan yang berbeda dengan kelas 10. Di kelas 10 kalian hanya belajar dasar-dasar. Itu secara universal. Jadi kalau di kelas 10 pelajarannya itu dari nanti mungkin ada teman kalian yang TKR, ada teman kalian yang teknik pengelasan atau teknik alat berat, itu sama dasarnya. Nah, nanti perbedaannya adalah di kelas 11 dan kelas 12. Mungkin apakah ada yang tahu tentang pemeliharaan sistem kelistrikan pada sepeda motor? Saya Pak, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor adalah mata pelajaran yang membahas tentang sistem kelistrikan pada sepeda motor. Oke, jawabannya sangat bagus, Musafa. Sekarang saya mau tahu lagi, apakah ada yang tahu tentang sistem kelistrikan? Apa saja yang ada pada kelistrikan sepeda motor? Saya Pak, ada sistem starter, sistem instrumen sinyal, sistem penerangan, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih Ferry atas jawabannya yang sangat baik. Nah, sekarang itu adalah berbagai macam apa yang akan kita pelajari tentang di mata pelajaran pemeliharaan sistem kelistrikan pada sepeda motor. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang sistem penerangan pada sepeda motor. Mungkin ada dulu dari siswa yang mau ditanyakan tentang apa itu sistem penerangan pada sepeda motor. Pak, saya mau bertanya, apa itu sistem penerangan? Baik, pertanyaan yang bagus dari Arif Mulyawan ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Arif tadi. Ya Pak, sistem penerangan adalah sistem yang berguna untuk memberikan cahaya pada sepeda motor Pak. Action. Betul, dulu. Oke, jawaban yang bagus dari Dimas Tiawan. Untuk lebih jelasnya, saya akan terangkan dulu apa itu sistem penerangan. Nanti kita di sini juga akan melihat video. Kalian akan mengamati video yang akan saya tampilkan. Oke, siap? Siap Pak. Oke, jawaban yang bagus dari Dimas Setiawan. Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan menjelaskan ke kalian tentang apa itu sistem penerangan pada sepeda motor. Saya juga akan menjelaskan KD-nya dulu, tujuan pembelajaran kita apa. Nanti saya akan kasihkan video dan skema untuk kalian bisa mengamati, mempelajari dulu sebelum kita melakukan praktek. Oke, siap? Siap. Oke. Di sini kita akan belajar tentang sistem penerangan pada sepeda motor. Nah, di sini KD-nya itu ada memahami prinsip kerja sistem penerangan. Kemudian KD-nya ada juga merawat berkala sistem penerangan.
tanya jawab peserta didik dapat menguraikan prinsip kerja sistem penerangan. Nanti kalian juga akan ada praktek yang dapat mengetahui fungsi komponen sistem penerangan pada sepeda motor. Kemudian juga praktek lagi nanti pertemuan kedua yaitu tentang mengerjakan pengukuran tegangan arus dan tekanan listrik sistem penerangan pada sepeda motor. Nah, untuk lebih jelasnya kalian akan saya tontonkan sebuah video, kebetulan saya sendiri yang bikin. Ini video animasi, nanti silakan diamati dulu. Penerangan jarak jauh. Silakan diamati ya. Sistem penerangan pada sepeda motor sangat vital fungsinya, yaitu untuk menyediakan cahaya pada sepeda motor, baik itu di bagian depan dan belakang. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang headlamp atau lampu kepala, biasa disebut juga lampu. Dan menyinari area depan pada sepeda motor. Kemudian di bagian belakang juga ada namanya lampu penerangan belakang. Cahayanya tidak seterang lampu depan ya. Jika cahayanya sama dengan lampu depan, maka bisa menyilaukan pengendara yang ada di belakang dan akan menimbulkan potensi kecelakaan. Ada dua fungsi lampu depan. Yang pertama, jarak dekat atau low beam, dan juga jarak jauh atau high beam. Lampu low beam berfungsi untuk penerangan jarak dekat, sedangkan lampu high beam bertugas memberikan penerangan jarak jauh. Kedua lampu itu bisa kamu gunakan ketika berkendara di kondisi tertentu, seperti lampu jarak jauh. Kamu bisa gunakan ketika berkendara di jalan yang memiliki pencahayaan rendah dengan kecepatan tinggi dan sepi. Namun, jika kamu menggunakan lampu jarak jauh di tempat ramai, ketinggian cahayanya bisa menyulut ke wajah pengendara lain dan dapat menimbulkan penglihatan sehingga bisa menimbulkan potensi kecelakaan. Untuk headlamp, sekarang sudah banyak mengalami perubahan dari yang masih menggunakan
Oke, di sini mungkin kalian selalu menggunakan sepeda motor roda 2 atau kendaraan roda 2 ketika berangkat sekolah, ya nggak? Ya. Oke. Rata-rata kendaraan kalian yang sekarang kalian gunakan adalah keluaran tahun 2013 ke atas. Dalam artian kendaraan keluaran tahun 2013 ke atas itu sistem penerangannya sudah automatic on atau saklar lampunya untuk menghidupkan sudah tidak ada, ya nggak? Ya, Pak. Terutama motor-motor matic, motor-motor bebek atau motor-motor sport yang memang sekarang lagi marak diminati oleh anak muda. Oke, di sini kita akan belajar tentang jenis sistem penerangan. Nah, jenis sistem penerangan di sini itu ada dua, yaitu sistem penerangan AC atau alternatif kuren dan sistem penerangan DC atau direct current. Nah, apa perbedaannya kira-kira antara AC dan DC? Nanti kalian akan saya suruh cari tahu di AKPD-nya. Nah, di sini akan saya terangkan dulu. Sumber arus kelistrikan motor AC itu diambil dari spool atau koil penerangan. Kemudian dikontrol oleh regulator rectifier atau mungkin kalian biasa sebutnya ketika di bengkel umum biasanya apa? Kiprok. Oke. Nah, plus minusnya untuk sistem penerangan AC. Yang pertama, minusnya adalah saat engine idle atau langsam bahasa kita atau stasioner. Nah, cahaya lampunya cenderung redup. Ya nggak? Ya. Sedangkan plusnya lampu sistem penerangan AC itu tidak bergantung pada baterai atau pada aki. Mungkin bisa dibayangkan sepeda motor kalian yang sistem penerangannya itu AC, tidak ada akinya atau tidak ada baterainya, maka sistem penerangan atau lampu depannya atau lampu belakangnya itu bisa menyala, ya nggak? Ya. Oke, kemudian ada sistem penerangan DC atau direct current. Sumber arus listrik motor DC penerangan DC ini diambil dari baterai. Nah, ini perbedaannya, sumber arusnya sudah berbeda. Kemudian plusnya, lampu bisa menyala meskipun engine dalam kondisi off. Engine-nya dalam kondisi mati atau kondisi off, lampunya tetap bisa menyala. Syaratnya kunci kontak sudah on, kemudian saklar lampu bisa dihidupkan, lampu depan atau lampu kontak belakang sudah bisa menyala. Kemudian minusnya, lampu tidak akan menyala jika baterai kondisinya tegangan low. Lampunya akan redup atau bahkan tidak bisa menyala. Itu kekurangan atau minus dari sistem penerangan tipe DC. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada komponen sistem penerangan AC. Oh ya, saya lupa, saya ada punya modul untuk kalian. Nanti kita akan bagikan ya. Oh, nanti aja ya, sekalian kita pembagian kelompok. Nanti aja. Nah, untuk sistem penerangan AC, ada yang tahu ini apa? Bahasa lainnya koil penerangan. Jadi untuk sistem AC ini adalah bagian penting, koil penerangan. Kemudian dari koil penerangan dialirkan menuju kiprok atau regulator atau rectifier. Kemudian dari sini menuju ke switch utama. Kalau bahasa kalian apa kira-kira switch utama? Saklar. Jadi bahasanya adalah saklar. Kemudian dari saklar utama ini adalah saklar nanti untuk menyalakan dan mematikan lampu. Kemudian dimasukkan kembali ke switch lampu jauh dekat. Jadi ada lampu low beam dan high beam. Nah, nanti pengaturnya adalah saklar ini untuk menaikkan lampu jarak jauh, jarak dekat. Dan terakhir outputnya adalah outputnya adalah lampu kepala atau headlamp. Nah, di sini ada akinya, Pak. Kira-kira fungsinya untuk apa aki? Ini termasuk nggak untuk sistem penerangan AC komponen dari aki? Enggak, Pak. Enggak. Jadi benar, dia tidak termasuk. Di sini hanya nanti ada kabel warna putih biasanya itu adalah masuk ke sini itu untuk pengisian. Nanti dari sini kabel merah menuju baterai. Tapi jangan pernah mengingat yang namanya warna kabel karena setiap sepeda motor warna kabelnya itu berbeda. Apalagi motor-motor rakitan dari bengkel-bengkel umum.
rectifier atau dari regulator tadi langsung masuk ke saklar. Kemudian ada ke saklar utama. Setelah dari saklar utama nanti ke saklar jauh sama urutannya. Kemudian baru ke lampu indikator jauh, lampu utama. Kemudian ada juga lampu sepeda-sepeda, lampu belakang dan lampu Oke. Kayaknya itu adalah sistem penerangan AC dan DC. Nah, mari kita buktikan prinsip kerja dan fungsi komponen yang sudah kita bahas melalui praktik. Tapi sebelum praktik, alangkah lebih baiknya saya akan membagikan modul dulu dan membagikan kelompok. Oke, yang pertama, silakan tempat duduknya langsung pindah. Dan Sergio, saya minta mohon rekamannya diambil dari belakang. Gak apa-apa nanti dikasih. Kata-kata itu. Gak apa-apa, biar Anu Pak, cahayanya. saya dari belakang pas mereka bingung cari kelompok. Itu udah langsung dinyalakan. Kamu di sini. Yang penting gak melihat dan sadar. Gimana itu Pak maksudnya? Kita kan Jadi cari saya kelompok. jelaskan. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Jadi berkelompok. Aku kelompok. Pak kalau udah selesai kasih kelompoknya baru. Ya, silakan. Sudah nyala. Oke. Sebelum kita praktek, kita akan berdiskusi dulu. Saya akan membagikan sebuah modul. Jadi kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dulu ya. Ya Pak. Oke, ambil aja terus ya. Untuk kelompok 1 nanti bertempat di tempatnya Ferry. Kelompok 2 di tempatnya Gilang. Kelompok 3 di tempatnya Musafa. Nanti kalian tinggal pindah aja. Untuk kelompok 1 di situ ada Arendra, Arif, Asep, Dimas Setiawan dan Dimas Maulana. Oke, nanti pindahnya setelah saya umumkan semua. Kemudian kelompok 2 Bintan, Ferry, Gilang, Komar, Yusrori. Kelompok 3 Maulidan, Musafa, Reza, Sony, dan Zulfa. Oke, silakan kalian pindah ke meja yang sudah saya tentukan tadi kelompoknya. Perwakilan kelompoknya silakan ambil modulnya di depan. Perwakilannya aja, satu orang satu kelompok. Sini sudah? Ya Pak. Silakan kalian bentuk diskusi, bolak-balik diskusi. Itu Asep siapa? Sorry, Pak. Normal depan sini ya. Berdiskusi. Kalian diskusi benar-benar. Benar-benar diskusinya ya, jangan main-main. Setelah kalian diskusi, nanti baru kita akan praktek. Diskusikan dulu sesuai apa yang sudah saya sampaikan tadi, sistem penerangan siapa, sistem penerangan di siapa. Setelah itu baru nanti kita untuk praktek. Oke Pak. Sudah Pak, buka naskah. Buka. Sistem penerangan AC, komponennya apa aja. Nanti praktek pakai itu. Sistem penerangan DC, komponennya apa aja. Belajar. Iya, memang belajar.
Nah, kalian fokus catat apa yang kita pelajari. Action. Oke, bagaimana untuk kelompok 2? Apakah sudah mengetahui fungsi dari komponen-komponen sistem penerangan? Ya Pak, Oh, Dinda. dari eksplorasi modul yang saya lakukan, sistem penerangan antara lain adalah bohlam lampu yang berfungsi sebagai penerangan cahaya. Oke, baik sekali Dinda. Mungkin dari kelompok 1, apalagi yang ada pada sistem penerangan dan fungsinya? Oke, Dinda. Ya Pak, Ya? 10 Pak. Oke. Fungsinya untuk menghasilkan arus listrik yang nantinya dialirkan ke receiver Pak. Oke, bagus sekali Dimas Setiawan. Mungkin dari kelompok 3 ada lagi yang mau ditambahkan? Komponen sistem sepeda motor. Oke, jumpa. Receiver Pak, Apa itu fungsinya? merubah arus listrik dari AC ke DC dan juga untuk menstabilkan kelistrikan pada sepeda motor. Oke, jawaban yang bagus dari Zulfa. Oke, perhatian anak-anak semua. Tadi kalian sudah diskusi, sekarang kita akan melakukan pembuktian, yaitu langsung medianya adalah sepeda motor atau kita praktek. Nah, nanti di bengkel saya akan bagikan nomor kerjanya atau KPD-nya. Jadi sekarang siap-siap kalian semua ke bengkel. Tasnya tinggal aja bawa bukunya sama pulpennya. Oke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah diskusi, sudah observasi melalui modul yang telah saya bagikan. Sekarang kita akan melakukan pembuktian dari apa yang telah kalian eksplorasi di modul tadi melalui media praktik. Nah, untuk kelompok 1 nanti menggunakan Suzuki Skyweb. Kelompok 2 menggunakan Yamaha Pixen dan kelompok 3 nanti menggunakan Beat FI di ujung itu. Jadi sebelum kita mulai praktek, tolong diperhatikan keselamatan kerjanya, sepatunya jangan dilepas, jangan bercanda antar temannya, ya. Oke, sebelum kita mulai praktek, alangkah lebih baiknya kita berdoa, biar saya pimpin aja. Sebelum kita mulai praktek, alangkah lebih baiknya kita berdoa ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, nanti perwakilan bisa ambil ke dalam bengkel manual book dari masing-masing sesuai dengan sepeda motornya ya. Praktek yang benar, dicek apa yang tertulis di LKPD. Perintahnya disuruh ngapain, silakan ditulis. Perwakilan kelompok 1, silakan ambil LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Setelah saya bubarkan, langsung kerjakan sesuai apa yang tertulis di situ, diisi dengan kerja kelompoknya ya. Akan kita lakukan presentasi per kelompok tentang hasil apa yang telah kalian dapat melalui praktek ini. Oke? Oke. Silakan balik kanan, bubar, jalan. Oke, silakan dikerjakan. Perwakilan masing-masing kelompok silakan ke dalam ambil manual booknya. Jangan diputus sampai mereka nanti keluar dapat manual booknya. Silakan dikerjakan, dicek komponen-komponennya. Kalian harus tahu yang motor yang kalian periksa itu sistem penerangannya menggunakan apa, AC atau DC. Dicoba aja, dinyalakan nanti. Saya tidak kasih clue, tapi sudah kita tahu bahwa komponen sistem penerangan AC dan DC itu apa perbedaannya. Selama-lama mancing coba. Bang, makasih.
Iya, Cok. Kalau ini nggak perlu nyalain nanti pas apa kita atur pas syutingnya pas dinyalain ngukur-ngukurnya. Ini kan AC tau, ini DC tau. Ini sisa air. Ya DC yang DC-nya dulu karena sesuai motornya nanti AC-nya bisa dicek. Nah apa aja komponennya, ada baterai. Ya nggak apa-apa. Iya sama kayak kemarin. Modulnya mana itu sebagai temannya lagi. Yang depan aja. Kiproknya di mana? Itu dijok. Kontak halus. Itu. Ini rusak. Rusak ya, masuk air juga tapi. Saya ambil juga saya biar banyak ini rolan. Spesial Pak. Ya. Benang Sebenarnya ini kalau nggak Jadi lampunya namanya ngukur lampu. Nggak usah ceritanya aja dipindah ke ohm. Kamu ngukur apa tegangan apa tahanan? Tegangan kan nggak mungkin ada listriknya diukur tegangannya. Itu nggak ada listriknya ngukur tahanan bisa. Penting mah. Beneran? Jadi Pak ngukurnya aja. Bawain. Itu rusak. Itu rusak. Pak. Itu rusak kan? Nah, iya tangannya ngono, ya. Nah, Berapa? Dua. Saya nggak mencet tombol satu, saya nggak. Komponen-komponen dari semuanya. Pengembangan DC. Nggak mau keluar kan? Lagi itu. Kira-kira durasi videonya ada kita kawan besok yang di metayuran kelas itu atau yo. itu masnya sih, ini kan Lampu pasang. kondisi masih sangat bagus. ini kan di lampu saya Nggak ada lagi di sertifikasi langkah-langkah pemeriksaan dan perawatan sesuai dengan jenis-jenis sistem penerangan data sampai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaannya apalagi sesuai dengan yang kemarin Nggak ada di sini. diberikan. Ini Ini kayak gini. ya oke. Yo. Bagus, ini pasang. Ya mungkin ada di sini ya. Sampai jauh. Entering nggak? Mati bro.
Lagi main HP kok dia lu. Sudah di step. Kamu cari apa? Wah. Ini lagi berapa nih gini, Mus? Apa ini? Ini nih, Menyimpan pemeriksaan aktif lagi. arus listrik. Aki. Banyakin aja, Sep. Jangan kayak bikin sinematik ini. Pemeriksaan Pak Maino. Namanya Oppo. Mereka lagi bertengkar dong. Iya, Baterai. String set dong. Ya sih kena atas virus. Mana tahu? Habis ini bawa pulang aja kendaraannya Rocek itu. Ya, Pak. Enak bon. Masih. Ayo sekarang dengan baik dong. Ya, ini ora diukur kan? Itu ora diukur. Yang ukur piro mau? Mau piro? Osak iki ora terus ikune langsung. Ngono. Sangkane sih. Ini sih. Kita 30. Yo, kok. Tebenya ribet sih. Sini. Terang. Kiprok yuk, bentuknya beda. Pernah tulis kan itu. Tulis toh. Masa ini segede gitu. Bukannya keluar lagi. Iya. Oh, ini. Inilah, nah. Ini kan di sini, tapi cepat aki. Ini loh. Berarti Air rock kuno kan. Ini kan. kilo tanaman jumbo. Air kan gede toh. Yo nempel toh. Yo kok ini. Saya cek itu Diganti kamu aja, Ji. Ebok bisa kita. Ebok yo dengan meter. Pokoknya juga ya Omar. Sing tembok sing kita. Yang gitu. Gimana sih? Nganu kilo. Mau iki wis nganu. Gini-gini mahal anjir. Mana nek? Iya kilo. Wah, Peri. Ada menjelaskan apa. Karena kiproki iki beda. Kan sudah disitok toh. Kayak tebok. Jadi kita tebok. Tebok karo SCM kan beda. Iki mbok aku baute lali lho. Iki lho. Dia enggak punya satu. Ini profit sendiri gede. Ya. Belum. Ini gue nyalakan ya. Nyala. Jalan dong. Ini kita pasang. Bautnya kita sudah. Bautnya tadi.
Pak, aku jadi anak pinter gila nyeklit buku aneh. Pak. Gimana kalian? Kira-kira banyak ada lagi. Ya toh. Juga ngono. Kan iki. Sabung toh ganteng, Lagi. Enggak ada. Bukan dapat kamar ini di sini mas. Di sini enggak? Oh, di sini loh. Bang, 425 dong. 425 lah. Gak pas itu loh. Ini itu 25. Gua dapat komik itu. Pak. Kawan gue saya nilai peta yura kelas ini. Jadi kiprok pun bos beli kenal aja. Video enggak? Jadi kan tulis itu. Bisa phone mas. Iki sama dia ngomong kasih video. Mana kan? Aku beli Kamu cari apa? Tahu posisi kiproknya. Kira kiprok yang gini mas. Ya benar. Sah, ini lah sah. Sah. Mana tahu? Habis ini bawa pulang aja kendaraannya rucik itu. Iya. Saya tak boleh masih. Ayo seperti dengan baik kan? Ya, ini ora diukur kan? Iki ora diukur. Yang piro mau? Mau piro? Osat ora terus igure langsung. Iki ngono. Sangkane sih. Entang nek iso boco. Intine sih. Iki to. Pas. 30. Oke 30 ya aku jebol. Wong kayak asli 12. Sing endi to? Aku gak ngerti. Oh iya iki to. 11 vol. Nah, 30 yang jeblok. Lanjut. Vol. Dan Nah, yang pemeriksaan berfungsi sikring. berfungsi. Pemeriksaan sikring. Di sini. Berfungsi dengan baik. Masa ngono terangane? Yo iyo. Yo benar. Udah. Betin tuh. Udah kan. Buset, belum pedot. Berfungsi dengan baik. Pemeriksaan apa nih? Sekring. Wes. Lagi. Ora usah kok.
tulis kan itu. Tulis toh, ya aku lah. Ring atau fuse. Kan. Inilah nah. Dan ini dosen lainnya Kak. Iprok. Ibu, ini boleh apa rek? Iprok Candy. Kosong. Kilo, udah punya. Iya, Bos. Bos, kamu konsentrasinya gimana? Makan mana yuk, betul. Makan. Ada konfirmasi praktek. Kita juga. Itu siapa? Nanti gantian kita video ini. Belum. Ini gue nyalakan ya? Nanti. DC sampai dinyalakan. Datang, jalan nggak? Datangnya. Rem. Nyala kok. Coba rem. Kok gak aneh enggak itu kan switch-nya. Nyala itu loh. Coba rem. Oke, waktunya tinggal 10 menit. Silakan beres-beres. Cover bodinya, perlengkapannya adalah dibersihkan. Kemudian jangan sampai ada baut yang berlebih atau baut yang kurang. Siap. Hasilnya silakan ditulis namanya, nama kelompoknya. Jika ada rekannya yang tidak kerja, namanya tidak usah ditulis ya. Iya, Pak. Sesuai. Yang di ujung silakan dipasangi kembali cover bodi. Nanti dilap-lap kunci-kuncinya, disapu lantainya, oke? Nanti setelah itu baru kita baris lagi dan nanti baru kembali ke kelas.
Sabung toh ganteng. Besok baut kok macam ini kali gini. Ada buat teman lagi di sini Mas. Sini tak? Di sini loh. Gitu. Ini Mas. Nanti pas mereka kembalikan. Oke, sudah. Oke, sudah semua ya. Oke, setelah ini nanti silakan kita kembali ke kelas. Habis ini beres-beres dulu, dipastikan seluruh kuncinya sudah lengkap. Sepeda motornya kita masukkan kembali ke dalam bengkel ya. Ya, Pak. Habis itu langsung kembali ke kelas, gak ada yang hilang-hilang. Ya, Pak. Oke, silakan dibereskan, masukkan motornya, langsung kembali ke kelas. Ya. Biarkan mereka masukkan, itu naikkan baik-baik. Ini kan satu dulu Pak. Itu masuk dalam. Di bawah entry Pak. Nanti bawa. Kuncinya dimasukkan. Ya, stop. Baiklah, sekarang tolong dipraktekkan hasil yang telah kalian lakukan praktek tadi dan observasi tadi, dimulai dari kelompok 1, dari tempat duduknya aja. Kelompok 1 dibagikan oleh siapa? Dimas siapa? Oke, silakan Dimas siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Saya akan mewakili kelompok 1. Kelompok 1 akan menyampaikan hasil pemecahan masalah yang didapat dari hasil diskusi kelompok didukung dengan hasil eksplorasi materi dan kegiatan praktik mengenai komponen dan prinsip kerja sistem penerangan pada sepeda motor Skywave, yaitu pertama ada spur. Spur menghasilkan arus listrik yang salurkan ke receiver atau regulator yang berfungsi sebagai penyetabil arus ke lampu dan baterai. Setelah dari receiver disalurkan ke saklar utama yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus, kemudian disalurkan ke lampu otak belakang juga ke saklar low dan high beam yang berfungsi sebagai pemindah lampu jauh dan dekat. Setelah itu baru disalurkan ke bolam atau lampu kepala yang berfungsi menghasilkan cahaya. Oke, nah. Oke, itu tadi adalah hasil yang disampaikan dari kelompok 1. Apakah ada yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok lain? Ya. Oke, silakan Koman. Apa yang terjadi jika rectifier rusak? Oke, pertanyaannya bagus. Apa yang terjadi jika rectifier rusak? Mungkin ada yang bisa menjawab dari teman-temannya? Saya Pak, Oke, silakan Asep. jika rectifier rusak, listrik yang dihasilkan full tidak stabil sehingga bola lampu sering rusak atau mati Pak. Saya kelompok. Oke, jawaban dari Asep tadi sangat bagus ya. Jadi jika rectifier itu rusak, maka listrik yang dihasilkan oleh koil penerangan itu menjadi tidak stabil. Sebenarnya bukan tidak stabil, kata-katanya itu lebih ke tegangannya bisa melebihi voltase dari keharusannya sepeda motor. Sepeda motor itu keharusannya voltase adalah 12 volt. Nah, jika rectifier atau regulatornya itu rusak, maka tegangan dari sebuah koil penerangan itu bisa sangat tinggi sehingga bisa menyebabkan bola lampu menjadi rusak atau mati. Sekarang presentasi dari kelompok 2. Siapa kelompok 2 yang akan menyampaikan? Saya Pak. Oke, silakan. Saya akan mewakilkan kelompok 2. Kelompok 2 akan menyampaikan hasil pemecahan masalah yang didapat dari hasil diskusi kelompok didukung dengan hasil eksplorasi materi dan kegiatan praktik terkait sistem penerangan DC pada sepeda motor fiction dan komponennya. Sistem penerangan DC memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu baterai, fungsinya sebagai sumber tenaga listrik yang kemudian disalurkan ke pulsa atau sikring yang berfungsi sebagai pengaman jika ada terjadi arus pendek atau konslet. Setelah itu disalurkan ke kunci kontak.
sebagai pemutus dan penghubung aliran listrik ke semua komponen kelistrikan pada sepeda motor. Kemudian baru disalurkan ke saklar lampu utama yang berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik dari kunci kontak ke saklar low dan high beam. Saklar low dan high beam berfungsi untuk memindah fungsi bohlam lampu, yang mana low beam berarti jarak dekat dan high beam jarak jauh. Kemudian baru aliran listrik tersebut disalurkan ke bohlam lampu yang fungsinya sebagai penghasil cahaya. Oke, hasil presentasi yang sangat bagus dari kelompok 2 yang diwakilkan oleh Dina. Selanjutnya mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya. Siapa? Yuk. Kenapa sistem penerangan DC ketika kunci kontak dan saklar pada posisi on namun engine tidak dihidupkan, lampu tetap bisa menyala? Oke, pertanyaan yang bagus dari Sony ya. Silakan yang mau menjawab dari kelompok 2 siapa? Saya Pak. Oke, silakan Bintang. Lampu tetap menyala pada sistem penerangan DC ketika engine tidak hidup namun kunci kontak dan saklar lampu dalam posisi on. Itu disebabkan karena sistem penerangan DC sumber aliran listriknya dari baterai berbeda dengan tipe AC yang mana engine on dulu baru lampu bisa hidup. Oke, jawabannya bagus dari kelompok 2 yang diwakilkan oleh Dintan dengan yang bertanya tadi adalah Sony. Sekarang saya mau dari kelompok 3 yang melakukan menyampaikan hasil dari praktek dan eksplorasi dari modul tersebut. Silakan kelompok 3, siapa yang mewakilkan? Saya Pak. Oke, silakan Mustafa. Kelompok 3 akan menyampaikan hasil pemecahan masalah yang didapat dari hasil diskusi kelompok didukung dengan hasil eksplorasi materi dan kegiatan praktek mengenai komponen dan prinsip kerja sistem penerangan pada sepeda motor TFI, yaitu pertama ada spool. Spool menghasilkan arus listrik yang disalurkan ke receiver atau regulator yang berfungsi sebagai penyetabil arus ke lampu dan baterai. Setelah dari receiver disalurkan ke saklar utama yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus. Kemudian disalurkan ke lampu kotak belakang juga ke saklar low dan high beam yang berfungsi sebagai pemindah lampu jauh dan dekat. Setelah itu baru disalurkan ke bohlam lampu kepala yang berfungsi menghasilkan cahaya. Dan juga terdapat perbedaan antara receiver motor, karburator, dan injeksi. Sekian dari kelompok 3. Oke, itu adalah hasil yang disampaikan dari kelompok 3 tadi. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya Pak. Oke, silakan kelompok 1, Dimas. Saya ingin bertanya Pak. Tolong berikan perbedaan antara rectifier motor injeksi dan karburator. Oke, pertanyaannya bagus dari Dimas Setiawan ini dari kelompok 1. Siapa yang mau menjawab dari kelompok 3? Saya Pak. Oke, silakan. Perbedaannya yaitu dari soket dan jumlah kabel. Jika motor karburator terutama yang menggunakan sistem penerangan AC hanya ada 4 kabel yaitu massa, koil penerangan, koil pengisi, dan positif aki. Sedangkan untuk receiver motor FI untuk bit ada 5 kabel yaitu koil penerangan, massa, positif aki, ada 2 kabel, koil pengisian. Oke, dari hasil teman-temannya tadi, maka kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, apakah ada dari kalian yang belum memahami tentang sistem penerangan sepeda motor? Oke, jika semuanya sudah memahami, kita akan mengerjakan soal evaluasi dulu sebanyak 10 soal. Silakan duduknya hadap ke depan lagi, biar aja tetap di kelompok. Soalnya ada 10 soal pilihan ganda, waktunya 10 menit ya. Silakan hadap ke depan lagi, siapkan kertas lembar, ditulis soalnya, saya kasih waktu 10 menit. Hah? Bukan ada, aduh gimana ini Emil? Sekolah nggak bawa pulpen ini gimana ini? Oke, silakan dikerjakan. Ada 10 soal, waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Jangan buang-buang waktu.
Benar, jangan nyontek itu. Oke, Pak. Dari depan, waktunya masih ada 5 menit lagi. Ayo, lebih cepat lagi gerakannya. Cuma 10 soal kan kalian tadi sudah praktek, harusnya gampang banget. Ya, Pak. Komar jangan noleh-noleh ya, Komar. Jangan noleh-noleh. Iya, Komar ini biasanya. Nah, Nanti nonton bersama Pak. Jumat Pak. Di depan film SMA tuh. Jangan. Nah ini kayak berjalan dulu. Nanti aja berjalan dulu. Waktunya masih ada 4 menit ya, silahkan dikerjakan benar-benar. Nanti kalau yang sudah langsung kumpulkan ke depan ya, taruh aja di meja ini. Oke, waktunya sudah habis. Silakan selesai nggak selesai kumpulkan di kelas. Jangan lupa tulis nama. Tulis nama dan kelas. Mata pelajarannya apa? Jelas. Ayo cepat. Itu udah ditungguin itu ada guru yang mau masuk. Pak. Oke, kalian tadi sudah mengerjakan soal, sudah dikumpul. Hasilnya nanti akan saya bagikan minggu depan ya. Ya Pak. Sebelum pelajaran saya tutup, saya mau tanya dulu. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Mungkin Perry. Baik Pak. Hari ini saya sudah mempelajari fungsi, komponen, dan cara kerja sistem penerangan pada sepeda motor baik itu AC atau DC. Oke, bagian mana yang paling menarik menurut kamu, Linda? Saat kita praktek bersama teman-teman. Ikut praktek ya tadi? Ikut. Oh itu. Oke. Mungkin cukup di sini saja apa yang bisa saya sampaikan ke kalian. Semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan ya. Ya Pak. Nah,
Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalian sudah berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga minggu depan kita kembali ketemu seperti ini semua. Tidak ada yang tidak masuk hari ini. Cukup Dimas. Siapa? Dimas Maulana ya? Hari ini cukup Dimas Maulana aja yang masuk. Jadi minggu depan harusnya kalian masuk semua. Sayang ketika kalian tidak masuk satu kali, maka ilmunya sudah berkurang, ya kan? Sudah nggak ikut praktek selama satu kali itu sudah mengurangi kemampuan kalian nanti. Mana lagi kalian ingin semester 1, nanti semester 2 kalian sudah mau magang. Nanti pas magang nggak bisa ngapa-ngapain. Disuruh ganti bannya kecongkel, bocor lagi. Disuruh nambah bannya kematangan. Disuruh ngecek lampu, semuanya digantiin. Yang putus lampunya, kiproknya ganti, sepulnya ganti. Karena apa? Kalian tidak tahu tata cara pemeriksaan sesuatu atau pemeriksaan suatu perusahaan sepeda motor dengan baik dan benar. Oke, karena sudah waktunya pulang, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih.